Nafisa, kembali lagi dengan aku Hani dan kali ini kita akan unboxing Smart Lock K11 Pro. Ini kalau nanti udah jadi nih bakalan kayak gini ya, kelihatan banget kan, bagus banget dia, warnanya hitam doff. Jadi kalau di lampu seperti ini. Nah, kita akan unboxing dulu. Di sini ada Smart Lock-nya. Nah, ini dia isiannya. Di dalamnya itu kalian akan dapat satu piece manual book. Kemudian kalian juga akan dapat mal. Nah, ini malnya bisa kalian gunakan untuk mengukur di bagian pintunya kayak gitu. Kalian juga akan dapat 2 piece RFID card. Kalian juga akan dapat charger. Nah, di sini chargernya ini bisa untuk ngecas baterai ataupun untuk bagian USB port di bagian jumpernya nanti. Itu ini ada USB Type C. Kemudian kalian akan mendapatkan satu buah baterai lithium dengan kapasitas 5000 mAh. Kemudian ada juga kartu garansinya di sini. Kita bisa cek ya. Next, kita juga ada mortisnya. Nah, ini dia mortisnya, masih tersegel ya, masih tersegel rapi nih. Bisa lihat. Ini mortisnya itu dari stainless steel SUS 304. Ini berat loh. Ini berat, dan untuk mortisnya sendiri dia punya 3 deadlock dengan satu privacy lock di bagian bawah ini nanti, dan sebuah latch-nya di sini. Nah, kita buka bagian ininya dan kita akan lihat di sini ada satu pack. Satu pack ini isinya ada banyak ya. Kalau kita buka, ini dia pakai zip tie. Ini dia ada bagian asnya untuk bagian sini. Dia asnya itu ada banyak ya, asnya ada bagian as yang panjang dan juga ada yang sedikit lebih pendek, dan ini bisa kalian potong sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Kemudian kita juga ada bagian ini untuk menghubungkan skrup ya. Skrupnya itu nanti bisa menghubungkan dari smart lock bagian depan dengan bagian belakangnya dari bagian dalam. Ini juga ada 2, ada yang panjang, ada yang pendek. Kita juga sediakan ke kalian ada skrup panjangnya, ini bisa digunakan untuk bagian yang ini ya. Bagian yang ini antara panjang atau pendek tergantung dengan ketebalan pintu kalian. Seperti itu. Ada juga yang sudah terpotong pendek seperti ini, dan ini untuk bagian privacy bolt-nya di bagian sini. Nanti kita bisa pasang kayak gitu. Dan bagian belakangnya ada tutupnya kecil. Nah, tutup kecil ini nanti akan dipasang di seperti ini untuk menutupi bagian bautnya. Nah, selain di kantongnya ini, kita juga ada kantong ini. Nah, ini adalah kantong silindernya. Kita bakal dapat silindernya sepanjang ini. Bisa dipotong sesuai dengan ketebalan pintu kalian nanti. Dapat 2 piece juga kunci manual dan ada skrup untuk silindernya. Kemudian kita juga nanti akan dapat di sini. Nah, ini bagian untuk plate-nya yang ada di kusen. Kalau dibuka, nah di dalam sini ada beberapa baut ya guys, ada beberapa skrup. Ada skrup yang agak lancip ujungnya dan skrup yang tumpul seperti ini. Ini bisa digunakan sesuai kebutuhan, disediakan juga dari sini. Kita bisa dulu. Kemudian pastinya ada unitnya ya. Jadi ini ada unitnya, masih terbalut rapi. Ini bagian belakang, ini ya. Ini bagian belakangnya. Jadi kalau ini udah terpasangnya nih, ini bagian sebelum terpasangnya seperti ini. Dia ada panjang kabel satu dan ada satu slot juga di sini seperti itu. Ini bagian belakang dan ada juga bagian depannya. Nah, ini kita buka bagian depannya. Jadi kalau bagian depannya itu seperti ini. Nah, di sini yang belum terpasangnya ya, bagian depan, dan ini bagian belakangnya. Di sini ada untuk anti pry buttonnya. Kemudian juga ada 2 kabel, nanti bisa dipasangkan ke bagian sisi belakangnya sebelah sini. Kayak gitu. Ini nanti akan terpasang. Kemudian juga disediakan silikon. Nah, silikonnya ini untuk bagian belakang ya. Jadi dia nggak bersentuhan langsung dari sini ke pintunya. Jadi ada guardnya. Nah, kali ini kita coba pasang Smart Lock K11 Pro-nya ya. Ini aku udah layoutin semua. Jadi sebenarnya yang kita perlu itu cuma satu, yaitu obeng bentuk plus seperti itu. Pertama kita pasang dulu mortisnya
dalam dan menggunakan sekrup yang sudah disediakan ya. Kalian bisa pilih antara yang lancip atau yang tumpul tadi, itu kita pasang di sini. Kita pecahkan dulu. Oke, kita pasang di bawahnya dulu. Set ini. Jadi kita kencangkan dulu ya di pintunya. Nah, kalau udah kita pasang, selanjutnya kita bisa potong dulu silindernya. Tadi seperti yang kita lihat ya, silinder aslinya itu dia panjang bisa sampai segini. Nah, kita potong dulu ini udah kepotong sesuai dengan ketebalan pintu kalian. Jadi nanti ini pintunya kita masukin dari belakang. Nah, seperti ini. Jadi dia ada muncul sedikit sesuai dengan ketebalan yang ada di sini. Kalian bisa ukur dulu. Terus kita menggunakan ini, kita colok di sini, kita kencangkan juga untuk silinder. Oke, masuk. Sudah masuk ya. Selanjutnya di bagian belakang smart lock, yang bagian depan ini kita pasang dulu yang tadi kan ada yang panjang dan ada yang pendek ya. Kita pasang dulu yang pendek ke sini karena ketebalan pintunya ini tebalnya cuma 3,5 kalau nggak salah. Kita pasang dulu. Berarti kalau udah pasang kayak gini ya. Jadi nanti di sini tuh ada bautnya. Ini ada anti-pry-nya. Kita di sisi atas kita masukin di sini. Kalau dari belakang itu kita masukin kabel. Jadi dia mau keluar ini. Kita pasin. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tadi kan dia ada silikonnya ya. Jadi ini tuh aku udah bongkar. Jadi udah bongkar di bagian belakangnya ya. Tadi kan bagian belakangnya nggak seperti ini. Ini aku udah bongkar dan udah pasangkan dengan silikonnya. Kita masukin. Jadi bagian yang kotak ini itu untuk kabelnya masuk ke dalam. Nah, seperti ini ya. Terus kita masukin di sini. Nah, oke. Kemudian kita pasangkan dulu scoopnya. Tadi bagian yang kuning ini, mereka akan bersentuhan langsung dengan sekrup yang ini. Jadi kita pastiin dulu dalam sini dan kita pasang dulu untuk menjaga dulu, nggak usah kencang-kencang. Kepasang. Kemudian kita cek juga bagian bawahnya. Kita ratain dulu ya. Smart lock-nya udah pas atau belum, udah sejajar atau belum. Nah, di sini baru kita kencangkan. Oke, udah secure bagian sini. Setelah itu kita bisa pasangkan dulu asnya. Nah, kebetulan asnya ini pas ya, ukuran yang pendek kita pakai. Kita masukin ke dalam. Seperti ini. Jadi yang bagian ininya di belakang, ini ada cengkok sedikit itu di belakang. Itu kita pasangkan. Nah, di sini dia ada yang kecil, yang panjang ini yang kecil. Jadi kita hubungkan dengan yang slotnya seperti ini. Kita pasangkan dulu di sini. Kemudian untuk yang ini yang cukup besar, kita pasangkannya di sini. Langsung di boardnya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan ini ke dalam. Nah, kalau tadi juga kan kelihatan ya, dia ada yang kecil di sini. Kita pasangin ininya, kita masukin ke dalam lubang ini. Gitu. Ini AC masuk ke sini,
bagian ini nanti akan masuk ke sini dan yang ini akan masuk ke sebelah sini gitu ya. Ini dia AC agak panjang, kita coba pasang dulu. Sudah terpasang, kita tutup di bagian sininya. Dulu. Terakhir satu lagi di bagian bawah biar lebih secure. Selanjutnya kalau udah terpasang, kita bisa pasang bagian ini yang kecilnya tadi untuk menutup di bagian bawah. Jadi nggak kelihatan ya nanti lubangnya seperti itu. Ini udah jadi nih sebenarnya, kita bisa cek dulu. Ini bisa terbuka. Ini juga bisa terbuka. Seperti itu. Nah, kita bisa pasang untuk baterainya. Dan dia udah menyala seperti ini ya. Nah, dia udah nyala. Nah, di sini juga mau kasih tahu sedikit, di bagian kamera itu ada bagian belakang sini itu ada slot untuk micro SD dengan maksimal 64 GB gitu ya. Maksimalnya kalian bisa masukin ke dalam sini. Gunanya apa sih micro SD-nya? Untuk menyimpan gambar-gambar yang nanti ditangkap oleh smart lock ini seperti itu. Kita bisa pasang. Udah menyala juga ya kameranya, dia udah nyala nih. Udah bisa. Nanti kalau kalian buka di bagian depan, bagian sini itu ada tadi untuk USB-C-nya untuk jumper. Kemudian di dalam sini juga ada untuk ininya ya, silindernya. Nanti kalian akan dapat 2 piece seperti tadi. Kita bisa coba untuk buka tutupnya, bisa dibuka dan ini bisa menutup seperti itu. Kalian akan dapat 2 piece. Pastikan untuk meletakkan kunci manualnya di tempat yang aman seperti itu ya. Tutupnya juga gampang seperti ini, jadi dia seamless gitu ya, kayak nggak kelihatan gitu. Kalian juga akan dapat 2 piece RFID card, bisa digunakan juga. Di bagian belakang ini adalah privacy lock, yang nanti privacy lock ini hanya bisa dibuka tutup dari dalam saja, tidak bisa dibuka dari luar. Jadi kita sarankan kalau misalnya di rumah memiliki orang tua yang sudah terlalu tua dan bahkan sudah ingatannya sudah tidak baik ya, ataupun ada anak-anak yang masih kecil tapi tangannya udah nyampe dengan smart lock, bagian ini bisa kita nonaktifkan dengan cara kita tidak pasangkan tadi ya, kita tidak pasangkan silinder khusus privacy bolt ini. Agar apa? Agar tidak bisa dimainkan. Jadi kita kan pasti khawatir ya kalau misalnya ada anak kecil atau misalnya orang tua ada di dalam rumah tapi ini kekunci, terus nanti dari orang luar nggak ada yang bisa buka dari luar ya, seperti itu. Ini bisa dinonaktifkan. Ini juga berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk kameranya, kalau kita pencet tengah dia akan muncul dan mati seperti ini. Kemudian kalau kita pencet yang sebelah kanan cukup lama, dia akan masuk ke dalam setting ya. Sistem setting khusus untuk LCD-nya doang, bukan untuk bagian depannya juga. Kita ada banyak, ada kamera, files, dan settingsnya. Jadi kita bisa pilih tergantung nanti kita kebutuhannya seperti apa. Gitu. Nah ini jamnya juga kita nanti bisa ganti di settings biar menyesuaikan gitu ya. Di sini ada banyak, ada language, date and time, waktu, untuk format. Jadi kalau memori foto-fotonya nanti mau dihapus bisa diformat di sini. Default setting, kembali ke settingan awal, dan versinya ada versi seperti itu. Nah, itu dia cara pasang smart lock K11 Pro. Selanjutnya aku akan jelasin ke kalian gimana caranya setting smart locknya dari bagian depan ini. Jangan sampai kelewatan, sampai jumpa di video selanjutnya.